The Revenge, bab 64, Red 21+, penulis Neng Neng. Andra kembali menatap sebuah dokumen yang sudah lecek, yang berada dalam genggamannya. Napasnya berhembus kasar. Terlalu lama ia menimang dan mencocokkan setiap kejadian yang ada. Lalu tangannya dengan gemetar kembali memutar sebuah rekaman yang berada dalam sebuah benda hitam berukuran kecil. Rupanya benda itu adalah alat perekam. "Tolong aku, Mas. Sepertinya aku akan dilenyapkan. Ada orang yang ingin melenyapkanku dan juga anak kita. Selamatkan kita, Mas. Tolong!" Suara jeritan itu selalu terngiang di telinga Andra. Pria itu memejamkan matanya erat, membayangkan bagaimana saat berada di posisi Anet kala itu. Pasti wanita itu sangat ketakutan, berjuang untuk menyelamatkan calon anaknya dalam ketidakberdayaan, seorang perempuan. Hingga pada akhirnya wanita itu kalah. Dia meninggalkan Andra bersama calon anaknya. Sungguh, Anet yang malang. Mata Andra menatap kembali pada beberapa coretan aksara yang berada di hadapannya. Di sana tertulis beberapa informasi tentang orang yang ingin berusaha membunuh istri dan calon anaknya. Semua bukti ada di sana. Andra mengepalkan kedua bulatan tangannya, menahan emosi yang mungkin saja bisa meledak sekarang juga. Namun, permainan ini baru saja akan dimulai. Andra tidak boleh segera mengakhirinya. Sampai saat ini, sejujurnya, aku masih tidak ingin mempercayai fakta ini. Namun, semua bukti mengarah padamu, Kia. Kau pembunuh. Andra menggera marah. "Kiara, dia berusaha untuk melenyapkanku, Mas. Dia sangat mencintaimu dari awal. Dia ingin menikah denganmu. Ah, tolong, anakku, anakku." Lalu, terdengar suara gerasak gerusuk, juga suara dentuman yang sangat dahsyat. Andra meneteskan air matanya. Semua rekaman dan dokumen ini dikirim kepadanya tepat setelah kematian Anet. Entah dari mana datangnya. Hanya saja, semua bukti ini membuat Andra kian meyakini jika Kiara adalah pelakunya. Andra yakin dia harus membalaskan setiap rasa sakit pada fisik Anet dan rasa sakit pada hatinya. Kehilangan calon darah daging yang sangat didambakan. Bagaimana mungkin Andra tidak merasa frustasi? "Kau harus merasakan apa yang Anet rasakan, Kiara Arabella." Geraman Andra tertahan. Lantas, tangannya meremas salah satu foto yang berada di hadapannya. Foto Anet dengan lumuran darah di sekujur tubuhnya. "Nona, obat Anda?" Asisten Ki menyodorkan obat dan segelas air minum pada Kiara. Lantas gadis itu menerimanya lalu meminumnya dengan patuh. "Terima kasih. Sekarang tinggalkan aku sendiri." Kiara menatap datar pada pandangan lurusnya. Asisten Kim mengerti. Lantas, gadis itu memundurkan tubuhnya dan segera menghilang di balik pintu. Kiara kembali menatap pada sebuah tulisan, di mana tulisan tersebut semakin membuatnya gamang. Entah dari mana datangnya surat tersebut. Namun, ketika Kiara datang kembali ke kamarnya, surat tersebut sudah berada di atas nakasnya. Tentu, Kiara segera membacanya. "Kepergian kedua orang tuamu, semuanya sudah direncanakan. Coba, tanyakan pada suamimu tentang semua itu." Kiara semakin menduga-duga jika kepergian kedua orang tuanya adalah sebuah pelenyapan, bukan murni kecelakaan. Hari itu, orang terakhir yang pergi bersama ayah adalah Andra. Harusnya Andra menjelaskan kronologi kepergian ayah pada Kiara. Namun, Andra bungkam, dan semua orang ikut mendukung aksi Andra. Mereka bilang ayah tidak dapat bertahan karena kecelakaan tersebut. Namun, kenapa sebelumnya ayah sempat mengirim pesan pada Kiara jika ayah baik-baik saja? Apa iya Andra adalah dalang dari kepergian ayah? Kiara mungkin hanya anak dari orang miskin. Namun Kiara akan tetap mencari keadilannya. Kepergian ayah dan ibu harus terbalaskan. Jika tidak, maka seumur hidupnya Kiara tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Gadis itu menerawang, menatap pada langit-langit kamarnya. Semua kenangan semasa hidupnya saling berkelebat. "Kia,
putri ayah yang sangat cantik. Kami menyayangimu. Kia, anak ibu yang cerdas. Kelak, kamu akan menjadi orang yang sukses dan mendapatkan suami yang baik seperti ayah. Ibu harap kamu selalu bahagia. Mas Andra sayang Kia, ini boneka untukmu. Mas Bima menyayangimu, meskipun kamu bukan adik kandungku, tapi selamanya kamu akan menjadi gadis kecilku. Aku mencintai Mas Andra, sangat. Aku ingin menikah dengan Mas Andra. Kenapa? Hanya karena aku berusaha untuk menyelamatkan Anet, aku juga harus berada di ambang kematian. Kenapa aku harus menerima semua kekacauan ini? Jadi ayah dan ibuku dilenyapkan oleh Mas Andra, benarkah? Gadis itu terlalu banyak mendatangi masa lalu, hingga tanpa sadar, gadis itu membanting semua hal yang berada di dalam kamarnya. Bahkan semua benda pecah, ikut berhamburan di lantai. Dan kegaduhan tersebut mengundang perhatian asisten Kim yang tengah berjaga di balik pintu luar. Nona, sadarkan diri Anda. Asisten Kim menangkap tubuh Kiara mencoba untuk menenangkannya. Napas Kiara tersenggal. Gadis itu merasa tubuhnya begitu lemas hingga hampir luruh di lantai. Ara, apa yang terjadi? Bima datang, berlari tergesa, lalu memeluk Kiara dengan lembut. Apa yang terjadi? Bima menepuk punggung Kiara dengan lembut. Napas gadis itu masih tercekat, hingga satu pertanyaan dari gadis itu membuat Bima merasa sangat bersalah. Semua orang membohongiku. Apa Mas Bima juga demikian? Selama ini hanya Bima yang paling tulus menurut Kiara. Pria itu tidak pernah terlibat masalah apapun dengannya. Dan Kiara harap di tengah semua kebusukan di hati setiap orang, maka Bima harusnya tidak sejahat itu. Ara, singkirkan tanganmu dari istriku. Suara itu menginterupsi perhatian semua orang yang berada di dalam kamar tersebut. Asisten Kim menundukkan kepala dan memundurkan langkahnya. Mas Andra, Bima mengerutkan keningnya. Lepaskan tubuh Kiara dan pergi dari kamarku. Ucapnya dengan nada dingin dan wajah datarnya. Bima terdiam. Inginnya Bima saat ini tetap berada di samping Kiara, menjadi obat penawar untuk kesembuhan Kiara. Namun, apalah daya, Bima hanya sebatas adik ipar Kiara di sini. Ada yang lebih berhak untuk menyembuhkan Kiara, dan itu Andra suaminya. Bima sadar akan hal itu. Bima melepaskan tubuh lemah Kiara yang masih bernapas dengan tersenggal, hingga gadis itu terjatuh ke lantai. Ara! Bima kembali meraih tubuh Kiara dalam pangkuannya, memeluknya erat, berusaha memberikan kekuatan pada tubuh lemah tersebut. Lepaskan dia, dan tinggalkan kamar ini, Bima! Suara Andra meninggi, wajahnya memerah, rahangnya mengeras menahan amarah, membuat Bima mendongak kesal ke arah kakaknya. Bahkan di saat seperti ini, Andra masih seegois ini. Tapi Ara pingsan! Bima berteriak. Asisten Kim hendak mendekat, niatnya ingin menyelamatkan Kiara. Namun, tangan Andra segera terangkat untuk menolak pertolongan. Biarkan aku yang mengobati istriku, paham? Mau tidak mau, akhirnya Bima meletakkan Kiara di lantai. Gadis itu terlihat pucat. Terpaksa Bima melangkah menjauh dari kamar yang sudah bagaikan kapal pecah tersebut. Nona, melihat Andra hanya terdiam menatap wajah lemah Kiara, asisten Kim kembali mendekat untuk membantu Kiara. Namun, suara Andra segera menghentikannya. Tinggalkan kami berdua. Asisten Kim ragu. Namun, gadis itu tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya asisten Kim undur diri, meninggalkan ruangan tersebut dengan hati kalang kabut. Selama bermenit-menit setelah kepergian semua orang, Andra hanya menatap tubuh Kiara tanpa ekspresi. Pria itu tengah berada dalam sebuah kebingungan. Hingga akhirnya dia memutuskan satu hal, mengangkat tubuh Kiara ke atas ranjang. Lalu dengan segera tangannya meraih ponsel dari dalam saku celananya. Halo, dokter, bisa datang ke rumahku?